Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Artamelvia Adisti Eka Putri Puger dengan NIM 21622033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Apa itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah? Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK, pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK Syariah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua, keadilan atau adalah, yang ketiga, maslahatan atau maslahah, yang keempat, keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima adalah universalisme atau syumuliyah. Beberapa karakteristik transaksi syariah yang disebutkan dalam KDPPLK Syariah diantaranya, yang pertama, tidak mengandung unsur riba, yang kedua, tidak mengandung unsur kezaliman, yang ketiga, tidak mengandung unsur maisir, yang keempat, tidak mengandung unsur gharar, dan yang kelima, tidak mengandung unsur haram. Materi selanjutnya adalah perbedaan antara KDPPLK dan KDPP-LKS. Berdasarkan ruang lingkupnya, KDPP-LKS ada 3, yaitu tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sedangkan kalau ruang lingkup KDPPLK ada 4, yaitu tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal. Selanjutnya perbedaan melalui sisi paradigma transaksi. Di KDPPLKS dijelaskan tentang paradigma transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah yang merupakan basis dari syariah. Sementara di KDPPLK tidak ada yang namanya paradigma transaksi. Berikutnya ada dari sisi tujuan pelaporan keuangan. Dalam KDPPLKS, tujuan laporan keuangannya sebenarnya hampir sama dengan KDPPLK, tapi ada tujuan lainnya, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Yang ketiga, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh. Yang keempat, informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Sedangkan di KDPPLK yang juga merupakan tujuan utama KDPPLKS, itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan di KDPPLKS ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan atau harus nyambung, ketiga ada keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan, dan yang kelima ada materialistis atau dapat mengubah keputusan orang. Berikutnya ada dari segi unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLKS yaitu ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, dan keempat laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang pertama ada laporan sumber dan penyaluran zakat, yang kedua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab syariah.
Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLK yaitu yang pertama, posisi keuangan atau neraca, yang kedua, kinerja atau laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan modal, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Berikutnya ada dari segi pengukuran unsur laporan keuangan. Di KDPPLKS ada 3 dasar pengukuran, yaitu yang pertama biaya historis atau informasi dari masa lalu, yang kedua biaya kini atau current as cost, X atau persediaan, yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Sedangkan di KDPPLK ada 4 dasar pengukuran, yaitu biaya historis atau historical cost, yang kedua biaya kini atau current cost, yang ketiga nilai terrealisasi atau penyelesaian, dan yang keempat nilai kini atau present value. Materi berikutnya adalah persamaan antara KDPPLK dan KDPPLKS. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS memiliki persamaan dalam hal tujuan pelaporan keuangan. Keduanya bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, dapat diandalkan, serta memadai bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang informasional dan transparan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada prinsip-prinsip dan kriteria spesifik yang digunakan dalam konteks konvensional dan syariah.